Di balik rumah tangga yang terlihat sempurna, sering tersembunyi rahasia yang tak pernah diceritakan. Di balik senyum, ada pengkhianatan. Di balik janji, ada kebohongan. Dan di balik cinta, kadang ada luka yang paling dalam. Channel ini menghadirkan kisah nyata kehidupan tentang perselingkuhan, perceraian, karma, dan pilihan yang berujung konsekuensi. Cerita yang terjadi di sekitar kita, dekat, nyata, dan seringkali mengejutkan. Setiap episode akan membawa kamu masuk ke dalam konflik, emosi, dan keputusan yang mengubah hidup seseorang selamanya. Siapkan hati, karena tidak semua kebenaran terasa nyaman. Selamat datang di channel ini, tempat kisah nyata berbicara tanpa topeng. Hujan turun pelan di Denpasar sore itu. Rumah 2 lantai di ujung gang terlihat tenang. Dari luar, keluarga Arga dan Maya tampak seperti pasangan sempurna. Arga adalah pilot maskapai domestik yang sering terbang ke berbagai kota. Maya, istrinya, mengelola usaha catering kecil dari rumah sambil mengurus anak mereka, Nara, usia 6 tahun. Setiap tetangga mengenal Arga sebagai suami yang ramah, sopan, dan terlihat sangat mencintai keluarganya. Tapi hanya Maya yang tahu. Belakangan ini ada yang berubah. Arga semakin jarang menatap mata saat bicara. Jawabannya singkat. Senyumnya terasa dipaksakan. Bahkan saat di rumah, ponselnya hampir tak pernah lepas dari genggaman. "Mas, makan dulu, nanti dingin," kata Maya dari dapur. "Iya, bentar," jawab Arga tanpa melihat. Jarinya sibuk mengetik cepat. Maya memperhatikan. Bukan sekali 2 kali, sudah hampir 2 bulan seperti ini. Dulu, setiap pulang terbang Arga selalu bercerita panjang. Penumpang lucu, kejadian aneh di bandara, sampai foto langit dari kokpit. Sekarang, pulang, mandi, main HP, tidur. Malam itu, Arga terlihat gelisah. Berkali-kali melihat layar, lalu mematikan notifikasi. Maya yang duduk di sampingnya pura-pura fokus ke televisi. Lalu bunyi notifikasi muncul. Arga sedang di kamar mandi. Layar ponsel menyala di meja. Nama kontaknya tidak disimpan, hanya nomor. Pesannya singkat. "Kangen, besok jadikan kita di hotel dekat bandara." Dada Maya terasa seperti dipukul dari dalam. Tangannya gemetar. Dia menatap pintu kamar mandi. Air masih mengalir. Maya tidak membuka ponsel itu. Tidak menggeser layar. Tidak membalas. Tapi cukup. 1 kalimat itu sudah seperti pisau. Arga keluar sambil mengeringkan rambut. "Kok pucat?" tanyanya. "Capek," jawab Maya pelan. Arga mengambil ponselnya cepat. Terlalu cepat. Lalu mengecek layar. Wajahnya berubah sepersekian detik. Sangat singkat. Tapi Maya melihatnya. Malam itu, mereka tidur membelakangi. Jadwal terbang yang janggal. Besok paginya Arga pamit terbang ke Surabaya 2 hari. Roster dadakan, katanya. Padahal, seminggu sebelumnya dia bilang jadwalnya kosong. Maya mengangguk saja. Begitu mobil Arga keluar gang, Maya langsung membuka laptop. Dia bukan tipe istri posesif, tapi naluri perempuan jarang salah. Ia membuka email maskapai Arga yang dulu pernah dipakai login di laptop keluarga. Masih tersimpan. Roster asli terlihat. Arga tidak terbang ke Surabaya. Ia hanya standby di Bali. Jantung Maya berdebar keras. Kalau bukan terbang, lalu kemana? Kesalahan kedua. Siang harinya, Maya mendapat DM dari akun anonim. Tanpa foto profil, tanpa nama. Isinya hanya 1 gambar. Foto Arga, di lobi hotel bandara. Waktu, 10.12 pagi, hari itu juga. Captionnya, "Mbak berhak tahu." Maya membeku. Zoom foto. Itu jelas Arga. Jaket pilotnya dilepas, kemeja santai. Dia terlihat menunggu seseorang, sambil tersenyum ke arah kamera, atau ke arah orang yang memotretnya. Maya mencoba membalas akun itu. Tidak aktif lagi. Malamnya Arga pulang seperti biasa. Membawa roti untuk Nara. "Capek banget," katanya. Maya menatapnya lama. "Mas, kamu benar terbang hari ini?" Arga berhenti membuka sebatu. "Ya iyalah. Kenapa?" "Surabaya?" "Iya." Maya
Maya mengangguk, tidak lanjut. Ia ingin melihat seberapa jauh Arga mau berbohong. Arga terlihat kesal. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini aneh? Maya tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai mata. Perasaan istri jarang salah, Mas. Arga tertawa hambar. Terlalu banyak nonton drama. Potongan bukti mulai terkumpul. Malam itu saat Arga tidur, Maya membuka tas kerjanya. Biasanya ia tak pernah melakukan itu, tapi malam itu berbeda. Di saku kecil, ada struk pembayaran. Hotel, Deus, 6 jam. Lokasi, dekat bandara. Tanggal, hari itu juga. Nama tamu tidak ditulis, tapi metode bayar, kartu Arga. Air mata Maya jatuh. Bukan karena kaget lagi, tapi karena bukti itu nyata. Bukan perasaan, bukan dugaan. Fakta. Ia duduk di lantai, memegang struk itu lama sekali. Bukan marah yang muncul pertama, tapi hancur. Pagi berikutnya, Arga tetap bersikap normal. Mengantar Naras kalah, bahkan mencium kening Maya. Aku sayang kamu, katanya. Kalimat yang dulu menghangatkan, sekarang terasa seperti ejekan. Begitu Arga pergi, Maya membuat keputusan. Dia tidak akan langsung meledak. Dia akan mengumpulkan bukti, lengkap, jelas, tidak terbantahkan. Karena jika ini benar, dia tidak mau hanya jadi istri yang ditipu. Dia ingin jadi istri yang membuka semuanya. Dan tanpa disadari Arga, seseorang lain juga sedang memperhatikan gerak-geriknya. Seseorang dari tempat kerjanya sendiri. Pagi di rumah terasa terlalu sunyi. Setelah Arga berangkat, Maya duduk lama di meja makan. Strok hotel masih ada di tangannya. Sudah dia foto, sudah dia simpan. Tapi rasanya tetap seperti mimpi buruk yang belum selesai. Ia bukan tipe orang yang meledak-ledak. Justru saat hatinya paling hancur, wajahnya paling tenang. Dan ketenangan itulah yang berbahaya. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal masuk. Maya ragu beberapa detik, lalu mengangkat. Halo? Suara perempuan di seberang pelan. Hati-hati. Mbak Maya? Iya, siapa? Saya tidak bisa sebut nama, tapi saya kerja satu maskapai sama suami Mbak. Tubuh Maya menegang. Saya cuma mau bilang, kalau Mbak mau cari tahu, cari nama Laras. Telepon langsung ditutup. Maya mengulang nama itu pelan. Laras. Dia merasa pernah dengar. Bukan sekali, beberapa kali. Ia membuka galeri foto lama. Foto-foto acara family gathering maskapai 2 tahun lalu. Para pilot dan kru kabin hadir bersama keluarga. Ia memperbesar satu foto grup. Di baris depan, ada seorang pramugari berambut pendek, senyum lebar, berdiri tidak jauh dari Arga. Tag namanya terlihat samar. Laras B. Ingatan Maya kembali. Mas, pramugari yang lucu itu siapa ya? Yang cerita soal penumpang bawa ayam hidup. Oh itu, Laras. Cerewet banget orangnya. Jawab Arga waktu itu sambil tertawa. Dulu itu hanya cerita biasa. Sekarang terasa berbeda. Jejak digital yang terlupa disembunyikan. Maya bukan ahli teknologi, tapi dia teliti. Ia membuka media sosial Arga, bukan dari akun Arga, tapi dari akunnya sendiri. Scrolling pelan. Nama Laras muncul di daftar orang yang sering memberi like. Hampir di semua foto Arga. Lebih sering dari teman-teman pilot lain. Maya membuka profilnya, akun publik, foto-foto perjalanan, hotel, kolam renang, bandara, senyum selfie di ruang kru. Lalu satu foto membuat Maya berhenti bernapas. Laras berfoto di lobi hotel bandara. Tanggal upload, kemarin, baju yang dipakai, sama dengan di foto anonim yang dikirim ke Maya. Captionnya, short dress, but happy. Happy, kata itu menusuk. Orang ketiga yang terlalu dekat. Maya menghubungi Rina, istri pilot lain yang cukup dekat dengannya. Mereka bertemu di kafe kecil. Rina melihat wajah Maya dan langsung tahu ada yang tidak beres. Kamu kurusan, ada apa? Maya tidak berputar-putar. Rin, kamu kenal pramugari bernama Laras? Ekspresi Rina berubah, sangat halus, tapi terlihat. Kok nanya dia? Kenal. Kenal. Semua kru kenal. Dekat sama Arga. Rina diam 2 detik terlalu lama. Itu dunia mereka. Kadang dekat karena sering satu flight. Dekat atau terlalu dekat. Rina menghela napas panjang. Gosipnya memang begitu. Jantung Maya berdegup keras. Gosip apa?
Beberapa kru rilat mereka sering bareng di luar jadwal. Tapi kamu tahu sendiri, di maskapai, gosip banyak. Jawab jujur. Rina menatap mata Maya. Ada yang bilang mereka bukan baru dekat. Topeng di tempat kerja. Di sisi lain kota, Arga sedang duduk di ruang kru. Laras masuk sambil tersenyum ringan. Kamu kelihatan tegang, katanya. Perasaan kamu aja. Dia mulai curiga. Tanya Laras langsung. Arga menatap tajam. Kamu jangan kontak dia. Aku enggak. Tapi orang lain bisa. Arga mendekat. Suaranya rendah. Kita sudah sepakat. Jangan ceroboh. Laras menyelangkan tangan. Kamu yang bilang mau serius. Jangan sekarang takut. Aku bilang pelan-pelan. Pelan sampai kapan? Anakmu lulus SMA. Arga tergiam. Rahangnya mengeras. Bukti kedua yang tidak sengaja. Sore hari, Maya menjemput Nara sekolah. Di parkiran, ia melihat mobil yang dikenalnya. Mobil Rudy, kopilot yang sering satu tim dengan Arga. Rudy terlihat kaget melihat Maya. Oh, Mbak Maya. Mas Rudy, lagi nggak terbang? Standby. Maya menatap kursi penumpang depan. Ada tas pramugari di sana, dengan tag nama. Laras. Rudy refleks menutupi pintu. Terlambat. Maya tersenyum tipis. Titip salam buat Mas Arga ya. Rudy terlihat pucat. Pesan tengah malam. Malamnya, saat Arga tidur, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini Maya melihat langsung. Nama kontaknya sekarang tersimpan. Laras Kru. Pesannya masuk. Aku capek disuruh sembunyi terus. Maya tidak menangis lagi. Tidak gemetar. Tidak panik. Justru anehnya, ia merasa sangat tenang. Karena sekarang jelas, ini bukan godaan baru. Bukan salah kirim. Bukan gosip. Ini hubungan yang sudah berjalan. Dan Maya tahu, perang sebenarnya baru akan dimulai. Ia mengambil foto layar itu, lalu berbisik pelan. Mas, kamu belum tahu siapa yang sedang kamu lawan. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia hanya memejamkan mata, tapi pikirannya berjalan cepat. Semua potongan mulai tersambung. Struk hotel, foto anonim, nama Laras, pesan tengah malam, tas di mobil Rudy. Ini bukan kecurigaan lagi, ini pola. Jam 2.17 dini hari, Arga masih terlelap. Ponselnya ada di meja samping tempat tidur. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Maya membuka kunci layar itu. Karena dia sudah melihat kode PIN-nya sore tadi saat Arga lengah. Tangannya dingin, tapi gerakannya mantap. Ia tidak membuka chat Laras dulu. Ia membuka riwayat pemesanan hotel di email. Ada 4 pemesanan dalam 2 bulan terakhir. Semua hotel bandara. Semua durasi singkat. Maya memotret semuanya. Lalu ia membuka aplikasi galeri yang jarang Arga pakai. Di folder dokumen kerja, ada video pendek. Mungkin tidak sengaja tersimpan. Ia memutar. Rekaman 12 detik. Suara Laras tertawa, kamera mengarah ke cermin kamar hotel. Arga terlihat di belakang, tanpa seragam, memegang 2 gelas kopi. Tanggal file, 3 minggu lalu. Maya menghentikan video. Nafasnya berat. Matanya kering. Cukup, bisiknya. Bukan cukup untuk berhenti, cukup untuk bertindak. Kunjungan diam-diam. Besok siangnya, Maya datang ke hotel yang sama dengan yang tertera di struk. Ia tidak datang untuk membuat keributan, ia datang sebagai pelanggan. Selamat siang, mau tanya, kemarin suami saya mungkin menginap di sini, saya hanya mau konfirmasi data pembayaran. Katanya sopan di resepsionis. Petugas tersenyum formal. Maaf Bu, data tamu tidak bisa kami berikan. Maya mengangguk, sudah menduga. Ia mengeluarkan ponsel, menunjukkan bukti pembayaran kartu. Saya tidak minta data kamar, saya hanya mau tahu ini transaksi benar terjadi di sini atau tidak. Petugas ragu, lalu mengangguk kecil. Iya Bu, ini transaksi day use. Terima kasih. Sebelum pergi, seorang petugas keamanan yang berdiri agak jauh memperhatikan Maya sejak tadi.
Saat Maya berjalan keluar, pria itu mendekat pelan. "Maaf, Bu." Maya berhenti. "Saya tidak dengar apa-apa, tapi saya lihat wajah ibu seperti orang yang cari kebenaran." Maya menatapnya. "Saya tidak bisa kasih data, tapi pilot yang ibu maksud sering ke sini. Tidak sendiri." Dunia seperti berhenti 2 detik. "Dengan pramugari?" tanya Maya pelan. Satpam itu tidak menjawab. Hanya mengangguk sangat tipis. "Terima kasih," kata Maya. Itu sudah cukup. Rekaman yang hampir terhapus. Sore hari, Maya kembali memeriksa video di ponsel Arga. Kali ini ia kirim salinannya ke email pribadinya. Tapi saat ia membuka lagi folder itu, file videonya hilang. Arga sudah menghapusnya. Maya tersenyum kecil. Terlambat. Saksi yang tidak direncanakan. Sesuatu yang tak diduga terjadi. Nara, anak mereka, datang membawa tablet. "Bunda, ini Om Arga ya?" Maya menoleh. "Itu ayah kamu." "Bukan, ini Om Arga," kata Nara polos. Di layar, video TikTok dari akun orang lain. Video suasana kafe bandara. Terlihat Arga duduk di belakang, bersama Laras, tertangkap tidak sengaja oleh kamera pembuat konten. Mereka duduk berhadapan, tertawa. Tangan Laras menyentuh tangan Arga di meja. Video itu bukan tentang mereka, tapi mereka terlihat jelas di latar. Caption video, "Kru Bandara Vibes, pesawat." Tanggal upload 2 hari lalu. Maya menyimpan video itu. Saksi tak diduga, publik. Hampir terbongkar. Saat makan malam, Arga terlihat gelisah. "Kamu pegang HP aku semalam?" tanyanya tiba-tiba. Maya mencunyah pelan. "Kenapa?" "Kayak ada yang berubah." "Berubah apa?" "Folderku berantakan." Maya menatap matanya tenang. "Mungkin kamu sendiri." Arga menatap lama, mencoba membaca wajah istrinya. Ia tidak menemukan panikan, tidak menemukan kecurigaan. Itu justru membuatnya tidak nyaman. Telepon kedua dari orang misterius. Tengah malam, nomor anonim kembali menelpon. "Saya yang kemarin," suara perempuan itu. "Kenapa bantu saya?" "Karena dulu saya juga hampir jadi korban dia." "Dia siapa?" "Bukan suami Mbak, tapi perempuan itu." "Laras. Dia sudah 3 kali dekat dengan pilot yang sudah menikah." Maya diam. "Saya punya rekaman suara mereka di mobil antar kru." Jantung Maya berdetak keras. "Kenapa kasih ke saya?" "Karena kali ini ada anak kecil yang bisa hancur." Sunyi beberapa detik. "Saya kirim besok." Telepon ditutup. Titik balik. Maya duduk di ruang gelap sendirian. Sekarang ia punya struk hotel, foto lokasi, video kamar, video publik di kafe, saksi hotel, riwayat pemesanan, chat Laras, dan rekaman yang akan datang. Ini bukan lagi dugaan rumah tangga. Ini kasus terbuka. Dan Maya sudah memutuskan jika Arga ingin hidup dengan 2 wajah, maka topengnya akan dibuka di depan semua orang. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasana rumah, tapi karena Maya sudah membuat keputusan. Tidak ada lagi menunggu, tidak ada lagi mengumpulkan potongan kecil. Bukti sudah cukup. Sekarang waktunya menekan. Arga sedang sarapan ketika Maya duduk di depannya dengan wajah tenang. Terlalu tenang. "Mas," katanya pelan, "kita perlu bicara." Nada itu membuat Arga berhenti mengaduk kopi. "Soal apa?" "Soal hotel bandara." Sendok di tangan Arga berdenting kecil menyentuh cangkir. "Apa?" Maya mengeluarkan 1 lembar kertas, struk hotel, dan meletakkannya di meja. Tidak dibanting, tidak dilempar, diletakkan rapi. Arga menatapnya 2 detik.
lalu tertawa kecil. Oh itu, tempat briefing dadakan kru. Kita sering pakai kamar Deus buat istirahat. Kita? Tanya Maya. Iya, tim. Tim kamu atau kamu dan Laras? Wajah Arga langsung kaku. Dari mana kamu dengar nama itu? Suara Arga berubah keras. Jawab dulu. Itu cuma pramugari satu flight, jangan ngarang. Maya menggeser ponselnya, menampilkan foto lobi hotel yang dikirim akun anonim. Arga dan Laras terlihat jelas. Arga menelan ludah. Itu kebetulan ketemu. Di hotel? Bandara satu area. Dengan Deus kamar 6 jam? Arga mulai tidak sabar. Kamu memata-matai aku. Maya tersenyum tipis. Orang yang bersih tidak takut dilihat. Arga bangkit berdiri. Oke, aku jelasin. Dia curhat soal masalah kerja. Kami butuh tempat tenang. Itu saja. Berdua di kamar hotel? Pintu terbuka. Maya langsung menekan tombol play di ponselnya. Video cermin kamar hotel, Arga membawa kopi, suara Laras tertawa. Arga membeku. Ruangan sunyi total. Masih mau bilang pintu terbuka? Tanya Maya. Wajah Arga merah. Bukan malu, marah. Kamu buka HP aku. Jawab. Jawab dulu. Kamu buka HP aku. Karena kamu sembunyikan kebenaran. Serangan balik. Orang yang terpojok sering menyerang balik. Arga melakukan itu. Kamu sudah berubah, Maya. Selalu curiga, selalu mengawasi. Aku capek di rumah. Maya mengangguk kecil. Lalu kamu selingkuh. Aku tidak selingkuh. Video, hotel, chat, saksi. Kamu mau definisi apa lagi? Arga terdiam, lalu mengeluarkan kebohongan terbesar. Aku dijebak. Maya bahkan tidak berkedip. Coba jelaskan jebakan yang melibatkan 4 hotel, 3 saksi, dan 1 video. Arga menunjuk ponsel Maya. Itu bisa diedit. Maya langsung memutar video TikTok kafe bandara yang direkam orang lain. Arga dan Laras terlihat jelas. Itu juga editan? Tanya Maya. Rekaman yang menghancurkan. Saat Arga mulai kehabisan kata, ponsel Maya berbunyi. File audio masuk dari nomor anonim. Maya menatap Arga, lalu menekan play. Suara di mobil antar kru. Suara Laras. Aku nggak mau jadi rahasia terus, ga. Suara Arga. Sabar, aku lagi cari cara ngomong ke Maya. Arga pucat seperti kertas. Tangannya gemetar. Itu tidak cukup, kata Maya. Untuk pertama kalinya, suaranya tajam. Jangan hina saya dengan kebohongan bodoh. Saksi yang tak sengaja mendengar. Tanpa mereka sadari, Nara berdiri di tangga sejak tadi. Bunda, mereka menoleh bersamaan. Anak itu memeluk boneka. Wajah bingung. Ayah mau pergi dari rumah. Maya langsung mendekat. Memeluknya. Tidak, sayang. Arga tak sanggup menatap mata anaknya. Rasa bersalah pertama kali terlihat jelas. Setelah Nara masuk kamar, Arga bicara pelan tapi keras. Kamu mau hancurkan karirku. Aku mau kebenaran. Kalau ini di luar, aku bisa di-grounded. Lisensi bisa ditinjau. Itu akibat, bukan penyebab. Kamu gak akan sanggup hidup tanpa nafkahku. Maya menatap lurus. Mas, kamu lupa siapa yang bangun usaha ini dari nol. Arga terdiam. Selama ini dia memang meremehkan usaha catering Maya. Padahal kliennya sudah banyak. Ultimatum. Maya berdiri. Saya kasih 1 kesempatan. Jujur penuh. Sekarang, sunyi. Detik terasa panjang. Akhirnya Arga bicara pelan. Ya, aku dekat sama dia. Itu pengakuan pertama. Tapi belum selesai. Sejak kapan? Tanya Maya. Arga menjawab. Baru 3 minggu. Maya langsung menatap tajam. Kebohongan lagi. Ia melemparkan print riwayat hotel 2 bulan. Arga kalah. Topeng jatuh. 4 bulan. Katanya lirih.
Maya mengangguk pelan. Baik, hanya itu. Tidak teriak, tidak menangis, tidak histeris. Respon yang paling ditakuti orang bersalah. Saya mau kamu keluar sementara, kata Maya. Apa? Besok saya bicara dengan manajemen maskapai. Wajah Arga langsung panik. Kamu jangan berani. Saya sudah terlalu berani selama ini. Bertahan dengan suami pembohong. Rumah terasa asing pagi itu. Arga tidak tidur di kamar. Setelah konfrontasi semalam, ia mengemasi beberapa pakaian dan pindah ke apartemen kru dekat bandara. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada penjelasan ke anak. Hanya satu kalimat singkat. Ayah tugas beberapa hari. Maya tidak membantah di depan Nara. Tapi setelah pintu tertutup, ia langsung bergerak. Laptop dibuka. Semua bukti disusun rapi dalam satu folder. Stroke hotel, riwayat booking, screenshot chat, video kamar, video publik di kafe, rekaman suara di mobil kru, foto lobi hotel, nama saksi hotel. Bukan untuk balas dendam, untuk berlindungan. Karena pria yang terpojok bisa melakukan apa saja. Surat yang menggetarkan kantor maskapai. Maya tidak datang mengamuk. Ia mengirim email resmi ke Divisi Etika dan Kepatuhan Maskapai. Bahasanya tenang, tegas, tanpa hinaan. Isinya sederhana. Ada hubungan tidak profesional antara pilot aktif dan pramugari dalam jam operasional dan fasilitas kru. Saya memiliki bukti. Saya minta pertemuan tertutup. 2 jam kemudian, balasan datang. Permintaan meeting diterima. Besok pagi. Kepanikan di pihak Arga. Sore itu Arga menerima telepon dari manajer flight operation. Besok datang ke kantor. Ada laporan masuk. Nada suaranya formal, dingin. Arga tahu. Ini bukan kebetulan. Ia langsung menelpon Maya. Kamu lapor? Suaranya tegang. Saya minta klarifikasi profesional. Kamu hancurkan aku. Kamu yang buat ini. Kamu pikir mereka peduli moral? Mereka peduli citra. Betul, jawab Maya. Makanya mereka perlu tahu. Arga memutus telepon dengan kasar. Laras mulai terpojok. Di ruang kru, Laras juga dipanggil supervisor kabin. Ada laporan kedekatan tidak profesional. Wajah Laras berubah. Dari siapa? Tidak relevan. Kami tidak melakukan apa-apa di pesawat. Supervisor menatap tajam. Masalahnya bukan hanya di pesawat. Laras keluar ruangan dengan tangan gemetar. Ia langsung menelpon Arga. Kamu bilang aman. Tenang, kata Arga. Aku urus. Kamu selalu bilang begitu. Jangan panik. Kamu mau pilih aku atau dia? Arga diam. Kesalahan fatal. Pertemuan tertutup. Besok paginya, Maya datang ke kantor maskapai. Berpakaian rapi, wajah netral. Di ruang meeting kecil ada 2 orang manajemen dan 1 staf HR. Terima kasih sudah datang, kata salah satu dari mereka. Maya mengangguk. Saya tidak datang untuk drama. Saya datang untuk fakta. Satu persatu bukti ditampilkan. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi. Video diputar, rekaman suara diperdengarkan. Ruangan hening. HR menarik napas panjang. Ini serius. Pejabat operasi berkata pelan. Ini pelanggaran etika kru. Apalagi jika menggunakan fasilitas maskapai. Maya menutup laptop. Itu saja dari saya. Tidak ada tangisan. Tidak ada makian. Justru itu yang membuat dampaknya berat. Ledakan di ruang pemeriksaan. Arga dipanggil setelahnya. Begitu duduk, bukti langsung diperlihatkan. Wajahnya runtuh. Kami beri kesempatan klarifikasi, kata manajemen. Arga mencoba bertahan. Itu di luar jam terbang. Hotel kru termasuk fasilitas operasional, jawab mereka. Itu urusan pribadi. Hubungan atasan kokpit dan kru kabin termasuk konflik kepentingan. Arga kehabisan argumen. Akhirnya ia berkata, kami memang dekat. Kalimat yang mengakhiri segalanya. Rahasia yang sudah lama jadi gosip. Ternyata, laporan Maya bukan satu-satunya. Begitu pemeriksaan dibuka, 2 kru lain memberi pernyataan. Mereka sudah lama melihat Arga dan Laras terlalu dekat. Sering minta roster bareng.
check-in bareng di hotel, keluar masuk kamar, duduk berdua di transport kru. Artinya, hubungan rahasia itu sebenarnya tidak rahasia. Hanya belum resmi terbuka. Malamnya Arga datang ke rumah tanpa kabar. Wajahnya tegang. Mereka grounded aku sementara. Itu prosedur, jawab Maya tenang. Kamu puas? Belum. Saya belum bicara soal perceraian. Arga terdiam. Itu pertama kalinya kata itu diucapkan langsung. Jangan, katanya cepat. Kita bisa perbaiki. Kamu bilang mau tinggalkan saya di rekaman suara. Aku cuma menenangkan dia. Kamu tidak pernah menenangkan saya. Sunyi. Saat Arga hendak pergi, ponsel Maya berbunyi. Pesan dari nomor anonim. Cek hasil tes kesehatan kru minggu lalu. Ada yang disembunyikan. Ada lampiran. Hasil tes medis pramugari. Nama Laras B. Status hamil 6 minggu. Maya mengangkat mata menatap Arga. Mas, sepertinya masalahmu belum selesai. Arga berdiri membeku di ruang tamu. Ponsel di tangan Maya masih menampilkan hasil tes medis itu. Nama jelas, usia kehamilan 6 minggu. Unit pemeriksaan, klinik rekanan maskapai. Arga mencoba bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Mas, kata Maya pelan. Kamu mau bohong lagi? Atau kali ini jujur? Aku nggak tahu soal itu, jawab Arga cepat. Jawaban tercepat biasanya kebohongan paling lemah. Maya menatap lurus. 4 bulan hubungan, 6 minggu hamil. Hitungannya cocok. Arga mengusap wajahnya keras. Belum tentu anakku. Masih mau lari dari fakta? Arga tidak menjawab. Itu sudah jawaban. Telepon panik dari Laras. Di waktu yang hampir bersamaan, ponsel Arga bergetar. Nama Laras muncul. Maya mengangguk kecil. Angkat. Pakai speaker. Arga ragu. Angkat. Ulang Maya. Telepon dibuka. Suara Laras terdengar tegang. Gah. Kamu sudah dengar? Arga menelan ludah. Dengar apa? Aku dipanggil HE lagi. Mereka tahu. Tahu apa? Hasil tesku bocor. Sunyi setengah detik. Cukup untuk memastikan. Kamu ngomong ke siapa? Tanya Arga. Bukan aku. Tapi kamu janji tanggung jawab. Maya menutup mata sebentar. Janji. Jelas. Tidak ambigu. Tenang dulu. Kata Arga panik. Nanti kita bicara. Kapan? Kamu disuspend. Aku sendirian. Telepon ditutup sepihak. Ruang tamu terasa berat seperti tertutup kabut. Tekanan dari 2 arah. Siang itu, berita internal mulai beredar di grup kru. Tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pilot dan pramugari diselidiki karena hubungan tidak profesional, plus kehamilan kru kabin. Gosip berubah jadi keyakinan. Arga menerima puluhan chat. Ada yang pura-pura simpati, ada yang ingin tahu detil, ada yang diam, tapi membaca. Reputasinya runtuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tekanan keluarga besar. Masalah tidak berhenti di kantor. Ibu Arga datang sore itu. Wajah cemas. Kamu kenapa dipanggil kantor? Tanyanya. Arga belum sempat jawab, Maya menyelah tenang. Karena selingkuh dan menghamili rekan kerjanya. Ibu Arga terkejut seperti disambar. Maya, jangan bercanda. Saya tidak pernah bercanda soal pernikahan. Arga marah. Ngapain kamu bilang sekarang? Karena cepat atau lambat beliau akan tahu. Ibunya duduk lemas. Kamu bikin malu keluarga? Kalimat itu lebih menghantam Arga daripada tuduhan apapun. Tawaran yang kotor. Malamnya Arga mencoba negosiasi. Aku bisa selesaikan ini tanpa cerai, katanya. Caranya? Tanya Maya. Aku bantu biaya dia. Sampai ia berhenti. Sampai gugur? Potong Maya. Arga diam. Kamu mau bayar supaya masalah hilang? Aku mau lindungi semua pihak. Kamu mau lindungi dirimu sendiri. Arga menggebrak meja. Kamu maunya apa? Jawaban Maya tenang, tapi mematikan. Kebenaran resmi dan tanggung jawab hukum. Pertemuan rahasia yang gagal. Tanpa sepengetahuan Maya, Arga mencoba bertemu Laras di klinik malam hari.
Tapi ada yang tak ia duga. Orang yang sama, si pelapor anonim, memotret mereka dari jauh. Foto itu langsung dikirim ke Maya. Arga dan Laras duduk berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam. Tidak ada lagi ruang pembelaan. Tidak ada lagi, hanya curhat. Pilihan yang menghancurkan. Larut malam Arga kembali ke rumah. Wajahnya hancur. Aku nggak bisa kehilangan lisensi, katanya pelan. Itu akibat. Aku juga nggak bisa kehilangan kamu. Kamu sudah memilih sejak lama. Aku bingung waktu itu. Bingung tidak membuat orang pesan kamar hotel berulang. Arga tersedut. Apapun keputusanmu, jangan libatkan anak, katanya lirih. Maya menatapnya lama. Kamu sudah melibatkan anak. Sejak kamu berkhianat. Langkah hukum dimulai. Keesokan paginya, Maya menemui pengacara keluarga. Semua bukti diperlihatkan. Pengacara berkata singkat. Kasus ini kuat. Sangat kuat. Prosesnya, tanya Maya. Kita mulai gugatan cerai dan perlindungan hak anak. Maya mengangguk. Tangannya tidak gemetar lagi. Hatinya sudah melewati fase hancur. Sekarang masuk fase keputusan. Saat Maya keluar dari kantor pengacara, satu pesan masuk dari nomor Laras. Aku tidak akan jatuh sendirian. Ancaman. Bukan permintaan. Maya membalas satu kalimat. Saya juga tidak. Perang kini terbuka. Bukan lagi soal cinta. Bukan lagi soal cemburu. Tapi soal konsekuensi. Ruang sidang mediasi pengadilan agama pagi itu penuh bisik-bisik. Maya duduk tegak di kursi pemohon. Di sampingnya pengacara. Wajahnya tenang, berpakaian sederhana, tanpa riasan berlebihan. Bukan tampilan orang yang ingin menang, tapi orang yang sudah siap selesai. Di seberang, Arga datang dengan wajah lebih tua 10 tahun dari biasanya. Skorsing maskapai membuatnya dilarang terbang sementara. Seragam pilotnya diganti ke meja biasa. Wibawanya ikut hilang. Ini sidang pertama. Mediasi wajib sebelum perceraian. Hakim mediator membuka suara. Kami utamakan perdamaian. Apakah masih ada kemungkinan rujuk? Semua mata ke Maya. Tidak ada yang mulia, jawabnya tenang. Kepercayaan sudah berakhir. Arga menunduk. Upaya damai yang terlambat. Di ruang mediasi tertutup, Arga mencoba bicara tanpa pengacara. Maya, kita bisa perbaiki. Aku hentikan semua. Aku tanggung jawab. Maya menatap lurus. Kamu bilang itu setelah ketahuan, bukan sebelumnya. Aku takut kehilangan kamu. Kamu tidak takut saat memesan hotel. Sunyi. Mediator mencoba masuk. Banyak rumah tangga pulih setelah. Maya memotong dengan sopan. Banyak juga yang hancur karena diberi kesempatan kedua yang salah. Kalimat itu menutup mediasi. Status, gagal damai. Sidang lanjut. Putusan maskapai turun. Di hari yang sama, keputusan internal maskapai keluar. Surat resmi dikirim ke Arga dan Laras. Arga, skorsing operasional, tambah pemeriksaan lisensi, tambah mutasi non-terbang sementara. Laras, dibebas tugaskan sementara, tambah evaluasi etik kru. Alasannya tertulis jelas. Hubungan tidak profesional, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan fasilitas kru. Bukan rumor lagi, sudah jadi dokumen. Arga membaca surat itu di mobil. Tangannya gemetar. Karier 12 tahun, retak dalam satu halaman. Bocor ke publik. Awalnya hanya gosip internal, lalu seseorang membocorkan ke akun gosip penerbangan. Tanpa nama lengkap, tapi cirinya jelas. Pilot senior diskorsing karena hubungan terlarang dengan pramugari hingga hamil. Netizen cepat menyambung titik. Foto-foto lama digali, video kafe bandara muncul lagi. Komentar meledak. Ada yang menghujat, ada yang sok tahu. Ada yang menyalahkan istri, ada yang menyalahkan wanita ketiga. Aib yang dulu tersembunyi, kini jadi konsumsi publik. Maya tidak membuka komentar. Ia sudah melewati fase butuh pembelaan orang. Laras menyerang balik. Merasa terpojok, Laras membuat langkah nekat. Ia mengirim pesan panjang ke Maya. Semua orang menyalahkan aku, padahal dia yang kejar aku dulu. Dia janji cerai, dia janji nikah. Kamu pikir kamu satu-satunya korban? Maya membaca tanpa emosi. Balasannya singkat. Kamu tahu dia sudah menikah. Itu cukup.
Laras membalas cepat. Kalau aku buka semua chatnya, dia habis. Maya berhenti beberapa detik, lalu menjawab, "Silahkan, kebenaran tidak merugikan saya. Ancaman gagal menakuti orang yang sudah siap." Dampak ke anak. Efek paling berat datang bukan dari media, tapi dari sekolah. Nara pulang lebih diam dari biasanya. Ada yang bilang ayahku jahat, katanya pelan. Dada Maya sesak. Ini yang paling ia takutkan. Ia berlutut sejajar tinggi anaknya. Ayah melakukan kesalahan, tapi kamu tidak. Ingat itu. Bunda marah sama ayah. Bunda sedih, tapi Bunda tetap kuat. Bunda jangan pergi ya. Maya memeluknya lama. Aku di sini. Perang orang dewasa selalu melukai yang paling kecil. Sidang kedua, bukti dibuka. Di sidang lanjutan, pengacara Maya mengajukan bukti. Rekaman suara, riwayat hotel, chat, video publik, surat skorsing maskapai. Arga tidak membantah lagi. Hakim bertanya langsung, apakah termohon mengakui adanya hubungan di luar pernikahan? Arga menjawab lirih, ya. Satu kata, mengakhiri semua pembelaan. Kejatuhan sosial. Undangan terbang sebagai pembicara keselamatan penerbangan dibatalkan. Komunitas pilot menjauh. Teman nongkrong diam. Orang tidak menjauhi kesalahan. Orang menjauhi dampaknya. Arga merasakan itu sekarang. Ia duduk sendirian di apartemen kru. Tanpa seragam, tanpa jadwal, tanpa Laras. Yang kini juga fokus pada kasusnya sendiri. Hubungan terlarang yang dulu terasa hangat, kini jadi beban. Malam sebelum sidang putusan, Arga mengirim pesan ke Maya. Kalau waktu bisa diulang, aku pulang lebih cepat hari itu. Maya membacanya lama, lalu membalas. Kalau waktu bisa diulang, saya ingin tahu lebih cepat. Tidak ada marah, tidak ada benci. Hanya jarak. Jarak yang tidak bisa ditembus penyesalan. Pagi sidang putusan datang tanpa hujan, tanpa angin, tanpa tanda apapun. Justru itulah yang terasa aneh. Dunia berjalan normal saat sebuah rumah tangga resmi berakhir. Maya datang lebih awal, duduk tenang. Tangannya menggenggam map berisi dokumen. Bukan lagi bukti perselingkuhan, tapi berkas masa depan. Hak asuh, nafkah anak, pembagian aset. Ia tidak menangis. Fase itu sudah lewat. Arga datang 10 menit kemudian. Wajahnya pucat, berat badannya turun. Tatapannya tidak lagi tajam seperti pilot yang terbiasa memimpin kokpit. Kini kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Mereka duduk terpisah. Dulu duduk berdampingan di pelaminan, sekarang dipisah jarak hukum. Putusan. Hakim membacakan amar putusan dengan suara datar dan jelas. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak jatuh kepada Maya. Nafkah anak ditetapkan bulanan. Aset usaha catering milik Maya diakui terpisah. Arga wajib memenuhi tanggung jawab finansial. Ketukan palu terdengar. Tidak keras, tapi final. Selesai. Bukan hanya sidang, tapi pernikahan. Arga menunduk lama. Maya menghembuskan napas pelan. Bukan lega, tapi tuntas. Percakapan terakhir sebagai orang tua utuh. Di luar ruang sidang, Arga meminta bicara. Sebentar saja. Maya mengangguk. Aku gagal jadi suami, kata Arga. Tapi izinkan aku tetap jadi ayah. Kamu selalu bisa jadi ayah, jawab Maya. Itu tidak pernah saya larang. Aku benar-benar menyesal. Maya menatapnya lurus. Penyesalan tidak memperbaiki luka. Hanya mengakui penyebabnya. Arga menahan air mata. Aku kira bisa mengatur dua kehidupan. Itu masalahnya, kata Maya pelan. Kamu kira ini jadwal terbang? Nasib Laras. Beberapa minggu setelah putusan, kabar tentang Laras muncul. Ia mengundurkan diri dari maskapai sebelum sidang etik selesai. Tekanan mental dan sosial terlalu berat. Kehamilannya tetap dipertahankan. Tapi ayah biologis di dokumen tidak dicantumkan. Ia mengirim satu pesan terakhir ke Maya. Saya tidak minta dimaafkan. Saya hanya berhenti lari. Maya tidak membalas. Tidak semua pesan butuh jawaban. Sebagian hanya butuh selesai. Karier yang tidak kembali sama. Arga tidak dipecat. Tapi lisensinya diturunkan level operasionalnya.
Ia tidak lagi terbang sebagai kapten. Dipindah ke fungsi darat sementara. Bagi pilot, itu seperti burung yang masih punya sayap tapi tidak diizinkan terbang jauh. Gajinya turun. Reputasinya retak. Undangan profesional hilang. Bukan dihukum publik, tapi kehilangan kepercayaan industri. Dan itu lebih berat. Hidup baru yang sunyi tapi bersih. 6 bulan berlalu. Usaha catering Maya berkembang. Ia menambah 2 karyawan. Klien bertambah. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri pilot, tapi sebagai pemilik usaha yang tegas dan rapi. Rumah lebih tenang. Tidak ada lagi ponsel disembunyikan. Tidak ada lagi jadwal palsu. Tidak ada lagi firasat buruk tiap notifikasi. Damai tidak selalu ramai. Kadang justru sunyi. Pertemuan yang menyayat. Arga rutin menjemput Nara setiap akhir pekan. Suatu sore di taman, Nara bertanya, "Ayah masih sayang Bunda?" Pertanyaan polos, tapi menghantam. Arga berjongkok. Ayah selalu sayang. Tapi ayah melakukan kesalahan besar. Kesalahan apa? Bohong. Nara mengangguk kecil. Bunda bilang bohong itu bikin rumah retak. Air mata Arga jatuh. Iya, katanya lirih. Dan ayah meretakkan rumah kita. Penyesalan yang datang terlambat. Malam hari Arga sering membuka foto lama. Foto keluarga di pantai. Maya tertawa di dapur. Nara di pundaknya. Seragam kapten pertama. Semua masih ada. Tapi tidak bisa dimasuki kembali. Seperti bandara lama yang sudah ditutup. Penyesalan itu aneh. Datangnya selalu setelah pintu terkunci. Pesan terakhir Maya. Dalam sebuah video channel YouTube miliknya. Tentang bangkit dari pengkhianatan. Maya berkata, perselingkuhan itu jarang dimulai dari cinta. Biasanya dimulai dari pembenaran kecil yang dibiarkan. Sekali dibiarkan, dia tumbuh. Dan saat ketahuan, semua orang merasa korban. Padahal pilihan selalu ada di awal. Ia senyum tipis. Jangan bangga bisa menyembunyikan. Banggalah bisa jujur. Tidak ada yang benar-benar menang dalam perselingkuhan. 1 kehilangan pasangan. 1 kehilangan reputasi. 1 kehilangan masa depan yang utuh. Dan 1 anak. Belajar terlalu cepat tentang luka orang dewasa. Tapi 1 hal tetap ada. Kebenaran. Selalu menemukan jalannya keluar.